Saya mengenal Suprabito sejak tahun 1980. Saat itu, saya Kepala Humas Gelanggang Remaja Jakarta Utara, dan Suprabito seorang perwira marinir yang sibuk mengurus pembinaan olahraga di KONI. Kebetulan, ia sering ke Gelanggang Remaja dan akan berurusan dengan sarana dan fasilitas yang ada. Kehadiran Suprabito selalu bersama Adil Caniago, yang saat itu berpangkat Kapten Marinir, sementara Suprabito berpangkat Letkol. Kapten Adil Caniago adalah teman saya dalam aktivitas organisasi karena ia adalah ketua pertama eksponen 66 KAPI Jakarta Utara. Ia bernasib baik. Wali Kota Jakarta Utara pertama Dwinanto Projosupatmo saat itu menarik Adil Caniago kemudian memperjuangkan masuk Akademi Angkatan Laut. Praktis, Adil Caniago hanya setahun selaku ketua KAPI. Melalui Adil Caniago, saya makin bertambah dekat dengan Suprabito. Ketika Pak Prawito tiba-tiba dikaryakan menjadi Kepala Kantor Sospol Jakarta Utara, bahkan kian dekat lagi setelah merangkap jabatan atasan saya langsung sebagai Kepala Gelanggang Remaja Jakarta Utara, di mana saya saat itu bergeser posisi dari Kepala Humas Gelanggang Remaja menjadi Kepala Seksi Kesenian Gelanggang Remaja Jakarta Utara, berlanjut ke Seksi Pendidikan, menggantikan Pinondang Simanjuntak. Suprabito yang saya kenal ternyata tidak hanya senang dengan olahraga, seni budaya, pendidikan luar sekolah, remaja masjid, karang taruna, semua ditumbuh kembangkan. Remaja ceria yang saat ini telah mengorbit ke tingkat nasional adalah hasil gagasan melalui wadah yang dibentuk dengan nama Irematara oleh Suprabito. Terus terang, saya termasuk orang yang banyak menantang dan tidak sejalan dengan gagasan Suprabito kala itu. Karena nyaris seluruh kegiatan pembinaan remaja di Gelanggang Remaja bernuansa politik, yakni pemenangan Golkar yang menggelinding ke arah penambahan jumlah suara pemilih pemula. Sisi pandang antara Suprabito sebagai pimpinan saya dan saya sebagai seorang kepala seksi bawahannya tidak sama. Saya terlalu larut dengan kesenimanan yang penuh dengan nilai-nilai kritik. Kadang-kadang kita beranggapan sudah urusan keamanan adalah urusan polisi, urusan keamanan adalah urusan aparat keamanan. Padahal keamanan itu sendiri adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Rasa nyaman, tentram, dan aman adalah kebutuhan kita. Untuk itu, saya yakin dan percaya adalah warga yang cinta akan kedamaian, cinta akan persatuan bangsa, cinta akan rasa kerukunan dan kekeluargaan. Sedangkan Suprabito harus mengemban tugas visi dan misi Kepala Kantor Sospol di era Orde Baru, di mana sistem pemerintahan menempatkan Golkar sebagai kekuatan tunggal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Suprabito. Sosok seperti Suprabito memang tepat dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Orde Baru. Itulah sebabnya Suprabito terus meningkat prestasinya. Setelah ditarik menjadi Sekretaris Korpri Provinsi DKI Jakarta, ia kemudian kembali ke wilayah kota Jakarta Utara, kali ini sebagai pimpinan wilayah kota, Wali Kota Jakarta Utara. Saya beranggapan ketika Suprabito menjadi atasan langsung, saya sering membangkang dan tidak sejalan. Tapi ternyata lain bagi Suprabito. Buatnya ketidaksepahaman bisa menjadi sahabat. Belum setahun Suprabito menjabat wali kota, saya dipanggil dan ditawarkan untuk menjadi staf khususnya. Mulailah saya belajar memahami siapa sebenarnya Suprabito. Idealisme kaku yang saya miliki berangsur-angsur mencair ke arah idealisme realitas. Meskipun Suprabito menguasai medan wilayah kerja dan mengenal baik masyarakat Jakarta Utara, tak urung bagi Suprabito untuk terus mempelajari Jakarta Utara karena psikologi masyarakatnya memang perlu dengan kemajemukan. Masalah yang dihadapinya berdimensi jamak dan rawan, hingga akhirnya Suprabito menemukan cara yang pas untuk menghadapi situasi dan kondisi tanpa harus menggunakan kekerasan kecuali terpaksa.
Suprawito menyadari masyarakat Jakarta Utara yang heterogen dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang relatif rendah ditambah dengan kondisi alam yang tidak menguntungkan melahirkan temperamen masyarakat yang keras dan nekat. Turun langsung di tengah masyarakat perlu diciptakan. Berbagai program komunikasi dibuka dan digalakan dengan kreatif dalam berbagai rangkaian acara yang atraktif, apresiatif, dan komunikatif agar masyarakat dapat memahami dan akhirnya menerima setiap kebijaksanaan gagasan pemerintah kota. Gebrakan pertama Suprawito memindahkan nuansa Madura ke Kelapa Gading. Acara Akbar Karapan Sapi digelar di lapangan yang merupakan lahan kosong saat itu yang saat ini telah dibangun Mall Kelapa Gading. Camat Kelapa Gading, Abdullah, dengan berat hati menyiapkan wilayahnya untuk menampung para atlet karapan sapi yang akan berlaga. Abdullah mengeluh, tidak menangkap apa yang dikendaki oleh Suprawito menggunakan wilayahnya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Marinir tahun 1991 itu. Suprawito yang pandai melirik telah mengamati warga etnis Madura lah yang paling banyak menempati jalur hijau di sepanjang jalan perintis kemerdekaan pagelaran karapan sapi dalam rangka HUT Marinir. Bagi mereka yang jeli pasti sudah bisa menangkap bahwa pertama, Suprawito menggunakan acara itu untuk merangkul etnis Madura. Kedua, sekaligus menunjukkan power. Sinyal ini ternyata tidak ditangkap oleh Camat Dr. Andes Abdullah. Ada lagi yang aneh. Misalnya takbir. Lazimnya setiap malam takbir menjelang Idul Fitri maupun Idul Adha itu selalu dengan iring-iringan kendaraan yang kadang-kadang mengganggu ketertiban umum di jalan raya, anak-anak muda kebut-kebutan dengan motor, di truk tumpah ruah massa. Pak Prawito mengatakan, Husein, kamu buat lomba takbir. Saya pikir jenis kegiatan apa lagi? Tapi karena ini perintah, saya lakukan. Lomba takbir dilepas startnya oleh Muspiko, Dandim hadir, Kapolres hadir. Yang saya anggap mulanya kegiatan asal melaksanakan apa yang mau beliau kehendaki. Tetapi ternyata lagi-lagi kaget. Besoknya media massa memberitakan Jakarta Utara tertib dari simpang siur keramaian takbir. Semua berlangsung dengan tertib karena ada lomba. Bayangkan coba, sebelumnya takbir ugal-ugalan kadang-kadang dimanfaatkan oleh anak muda dengan kebut-kebutan motor. Truk yang tidak lagi pakai peraturan jumlah massa berapa di dalam truk, ada yang kecelakaan. Tapi dengan lomba takbir itu, satu sisi komunikasi Suprawito berlangsung dengan masyarakat, khususnya yang religi, yang muslim. Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas pada malam takbir berkurang, bahkan suasana tertib lalu lintas malam takbir di Jakarta Utara dijamin. Satu hal yang saya lihat memang ada dari sisi barangkali kekurang setujuan kita, bahwa begitu cepatnya Suprawito membuat gagasan, kreativitasnya mengalir tidak pernah berhenti. Kadang-kadang unit-unit pelaksana aparat bawahan Pak Wali ini kalang kabut. Salah satu contoh, rampak gendang ditekan ke Sudin Kebudayaan, buat pakai variasi band, pakai elektrik, dibikin variasi tari-tarian. Jangan cuma hanya rampak gendang toh, ciptakan kreativitas. Padahal pada saat itu di seluruh DKI Jakarta memang musim-musimnya rampak gendang yang di drop peralatannya dari Dinas Kebudayaan. Jakarta Utara tampil beda. Yang lucunya Sudin Kebudayaan dianggap lamban, kepala bagian umum Pak Ahmad Nataatmaja ambil alih, lepas tinggalkan kebudayaan. Sama halnya dengan takbir itu. Takbir itu sebenarnya lomba itu ditugaskan oleh Pak Prawito untuk ke Bintal. Bintal tidak jalan, kasih ke Bapindro. Bapindro tidak jalan, beliau manggil saya, Husein, kamu yang buat, tidak usah pakai struktur-struktur organisasi. Begitu cara beliau. Jadi unit manapun yang kalah cepat dalam melangkah melaksanakan gagasannya Suprawito ditinggalkan oleh beliau.
Hari Minggu pagi, yang seharusnya orang berlibur bersama keluarga, seluruh pejabat kota jam 6 telah kumpul di kantor wali kota Jakarta Utara sambil ngopi bareng Suprawito berkaraoke ria. Setelah itu, Suprawito memberikan arahan serta unit-unit untuk sasaran yang dituju, memberikan paparan dan masukan kepada Suprawito. Rombongan pun bergerak konvoi. Kegiatan ini disebut silaturahmi Minggu pagi atau SMP. Sampai di lokasi sasaran, Suprawito dan pejabat kerja bakti memberi contoh kepada masyarakat, sementara camat dan lurah setempat menyiapkan panggung hiburan untuk selepas kerja bakti semua ke panggung hiburan. Dalam suasana santai, Suprawito berkomunikasi, berdialog langsung dengan masyarakat. Semua pintu yang bisa dijadikan forum komunikasi dibuka dan dikemas sehingga seakan tidak ada jarak antara wali kota, pejabat, dan masyarakatnya. Suprawito yang pandai bernyanyi dan berjoget itu mengajak pula bawahannya untuk berkaraoke setiap Rabu di ruang serbaguna. Hal mana dimaksud? Selain menanamkan kekompakan korps, bawahannya juga diajari untuk siap tampil di panggung bila didaulat oleh warga dalam menjalin keakraban. Tapi ingat, Suprawito yang akrab itu bisa berubah bertindak cepat dan tegas. Selain mengejar sopir angkot yang ugal-ugalan, Suprawito pun tidak jarang memimpin aparatnya langsung ke lapangan untuk menertibkan masyarakat yang dianggap bandel. Kasus Tanah Merah, Pertamina Pelumpang, dan bangunan liar di Jalan Perintis Kemerdekaan misalnya, operasi penertiban dipimpin langsung oleh Suprawito. Di lokasi yang berat dan rawan, Suprawito berteriak, "Bongkar!" memberi komando kepada bawahannya. Ada kesan show of power, tapi Suprawito malah menepis. Pimpinan bukan hanya memberi perintah, tapi juga harus bisa memberi contoh, walau ternyata bawahannya saat itu mengkhawatirkan keselamatannya. Tidak sedikit Suprawito diingatkan oleh bawahannya, hingga ke bahasa politik. Pak, menjelang pemilu, suara untuk Golkar bisa anjlok, Pak." Anehnya, justru di wilayah penertiban itu, Golkar menang mutlak. Itulah sebabnya, masa periode Suprawito yang harusnya 5 tahun diperpanjang menambah setahun lagi karena menghadapi pemilu 1997. Suprawito ternyata tidak hanya membenahi keindahan kota atau menata pola hidup dan tingkat kesadaran masyarakat. Itu sebabnya Suprawito berucap, bila kota lain menempatkan pot-pot kembang di jalan-jalan protokol, apa yang terbaik bagi wilayah kota lain belum tentu cocok bagi wilayah dan masyarakat Jakarta Utara. Selain menata kehidupan strata sosial masyarakat Jakarta Utara, Suprawito juga gencar merangkul para pengusaha, para pengembang sebagai potensi wilayah untuk saling bersinergi. Wali kota yang memiliki angka tertinggi dalam menarik kewajiban pasos-pasum sesuai dengan SIPPT yang dimiliki oleh para developer. Salah satu diantaranya Taman BMW, 26 hektar, 7 perusahaan yang memberikan kewajibannya. Kemudian dibuatlah rencana hutan kota. Yang menarik dari perencanaan itu, ketika 50 tahun RI, tahun emas bangsa Indonesia, itu diadakan acara Arung Samudra. Berbagai negara hadir sebagai peserta Arung Samudra, dari Nederland, dari Austria, dari Australia, Kanada, Asia, termasuk Korea dan Jepang. Setiap negara menanam 5 pohon dan itu dicanangkan dalam penanaman 1 juta pohon. Ketika saat itu Wiyogo sudah beralih ke Suryadi tahun 1995. Kesan khusus selama saya menjabat staf khusus Suprawito, saya mendapat tugas mengatur perayaan hari ulang tahun keluarga Suprawito. Mulai dari Pak Suprawito sendiri,
ulang tahun istrinya Ibu Luki Suprawito, atau 3 putra-putrinya masing-masing Yoga Neviantoro, Marina Nevitawati, dan putra bungsunya Guru Dwi Yudanto. Setiap ulang tahun keluarga Suprawito selalu dirayakan di panti asuhan, rumah jompo atau yayasan yatim piatu. Saya dibantu oleh Kepala Sudin Sosial saat itu untuk memilih lokasi yang dituju. Betapa bahagianya para penghuni panti asuhan yang dikunjungi, apalagi dengan acara yang saya susun dan saya bawakan, menyentuh penuh haru, bahagia, bahkan tawa riang penuh kekeluargaan. Selain itu memang Suprawito pandai mengemas sebuah acara untuk menjalin komunikasi. Banyak beliau berbicara di hadapan peserta, di hadapan penonton, dan pada akhirnya di halayak orang banyak. Apa gagasan-gagasan beliau dalam memimpin kota Jakarta Utara? Wow! 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 Setelah catatan saya tentang Suprawito Wali Kota Jakarta Utara yang merubah wajah dan warna Jakarta Utara dari kota yang dijuluk kota terjorok menjadi kota adipura. Bagaimana pula catatan saya berikut ini tentang Subagio di masa transisi Orde Baru ke Reformasi, menjelang lengsernya Soeharto hingga lengsernya Soeharto dan mengalami 4 kali pergantian presiden dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.